Halo semua, perkenalkan nama saya Aziz Jobni dengan NIM C1M02310032 Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Video ini saya akan menjelaskan bagaimana tanaman berinteraksi dalam komunitas dan bagaimana mereka merespon cekaman biotik maupun abiotik. Jadi, perlu kita ketahui bahwa tanaman tidak hidup secara terpisah, melainkan selalu berada dalam suatu komunitas yang terdiri dari berbagai spesies. Dalam komunitas tersebut, tanaman berinteraksi satu sama lain, baik secara langsung seperti berebut cahaya dan nutrisi, maupun secara tidak langsung melalui pengaruh kimia, mikroorganisme tanah, atau kondisi lingkungan. Selain interaksi antar tanaman, pertumbuhan dan perkembangan tanaman juga dipengaruhi oleh berbagai faktor cekaman atau stres. Secara umum, cekaman yang dialami tanaman dibagi menjadi dua, yaitu cekaman biotik dan cekaman abiotik. Cekaman biotik berasal dari makhluk hidup seperti hama, patogen, dan gulma, sedangkan cekaman abiotik berasal dari lingkungan fisik seperti kekeringan, salinitas, suhu ekstrim, atau intensitas cahaya yang terlalu tinggi. Selanjutnya, cekaman tanaman. Cekaman tanaman adalah kondisi ketika tanaman mengalami gangguan atau tekanan dari lingkungan yang membuat pertumbuhannya tidak optimal. Saat mengalami cekaman, tanaman harus mengubah fisiologi, metabolisme, atau morfologi untuk bertahan hidup. Cekaman biotik dan abiotik mempengaruhi kesehatan tanaman secara signifikan. Hama dan kekeringan adalah contoh utama yang dapat merusak pertumbuhan dan produktivitas tanaman, mengharuskan penyesuaian dan strategi adaptasi. Misalnya, hama bisa merusak jaringan tanaman, menyebabkan kerusakan daun, batang, atau akar. Sementara itu, kekeringan dapat menurunkan kemampuan tanaman dalam melakukan fotosintesis karena kekurangan air. Jika tanaman tidak mampu beradaptasi terhadap cekaman tersebut, maka pertumbuhannya akan terhambat dan produktivitasnya turun. Karena itu, tanaman memerlukan strategi adaptasi tertentu untuk bisa bertahan dalam kondisi stres. Selanjutnya, struktur komunitas tanaman. Komunitas tanaman adalah kumpulan berbagai jenis tanaman yang hidup bersama dalam satu area tertentu. Struktur komunitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekologis seperti cahaya, air, unsur hara, dan sifat tanah. Misalnya, tanaman yang membutuhkan cahaya tinggi biasanya akan tumbuh di area terbuka, sementara tanaman yang suka teduh akan tumbuh di bawah naungan. Ketersediaan mikroorganisme tanah juga sangat berperan karena mikroba bisa membantu tanaman menyediakan nutrisi yang tidak bisa diserap secara langsung. Dengan kata lain, struktur komunitas menentukan bagaimana tanaman saling berintegrasi dan bagaimana mereka bertahan hidup. Adapun jenis interaksi tanaman yang dibagi menjadi 5 jenis hubungan. Yang pertama itu ada kompetisi. Kompetisi adalah interaksi yang paling sering terjadi di lapangan, terutama pada sistem pertanian dengan gulma yang tidak terkendali. Pada interaksi kompetisi, tanaman saling berebut sumber daya. Misalnya, tanaman budidaya harus bersaing dengan gulma untuk mendapatkan cahaya, air, dan unsur hara. Jika gulma tumbuh lebih cepat atau lebih kuat, maka tanaman utama akan kalah dalam mendapatkan sumber daya, sehingga pertumbuhannya terganggu dan hasil panennya bisa berkurang. Yang kedua, alelopati. Alelopati adalah interaksi kimia antar tanaman. Tanaman tertentu melepaskan zat kimia yang bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman lain. Efek ini bisa positif maupun negatif tergantung senyawa yang dikeluarkan. Contohnya alang-alang. Alang-alang mengeluarkan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain sehingga sulit diberantas. Sebaliknya, padi memiliki sifat alelopati yang dapat membantu menekan pertumbuhan gulma tertentu. Fenomena ini bisa dimanfaatkan dalam pengelolaan gulma yang ramah lingkungan karena tidak bergantung pada pestisida yang berlebihan. Yang ketiga, mutualisme. Mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan. Contohnya paling umum adalah mikoriza, yaitu jamur yang hidup di akar tanaman dan membantu penyerapan nutrisi terutama fosfor. Sebagai gantinya, jamur mendapatkan karbohidrat dari tanaman. Selain itu, tanaman legum bekerja sama dengan bakteri rhizobium untuk mengikat nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang bisa digunakan tanaman. Hubungan mutualisme ini sangat menguntungkan terutama pada tanah yang miskin nitrogen. Yang keempat, netralisme. Netralisme adalah hubungan ketika dua tanaman hidup berdampingan tetapi tidak saling mempengaruhi. Artinya, keduanya tetap tumbuh normal karena kebutuhan ruang atau sumber dayanya tidak saling tumpang tindih. Walaupun netralisme tidak selalu terlihat jelas, hubungan ini tetap penting dalam ekosistem alami yang memiliki keragaman sangat tinggi.
Yang kelima, parasitisme. Parasitisme adalah interaksi di mana satu tanaman mengambil manfaat dari tanaman lain tetapi merugikan inangnya. Contohnya benalu atau tali putri yang menempel pada tanaman utama dan menyerap nutrisi langsung dari tubuh tanaman tersebut. Jika tidak dikendalikan, parasit ini dapat melemahkan tanaman inang dan bahkan menyebabkan kematian tanaman tersebut. Selanjutnya di sini ada cekaman biotik. Cekaman biotik adalah kondisi stres pada tanaman yang disebabkan oleh makhluk hidup lain di sekitarnya. Cekaman ini terjadi ketika organisme lain mengganggu pertumbuhan, perkembangan, atau produktivitas tanaman. Karena sumber gangguannya adalah makhluk hidup, cekaman ini bersifat dinamis dan bisa berubah-ubah tergantung kondisi lingkungan serta integrasi antar organisme. Cekaman biotik merupakan tekanan yang disebabkan oleh organisme hidup lain seperti hama, penyakit, dan gulma. Pada hama seperti ulat, kutu daun, atau serangga lainnya merusak bagian tanaman dengan cara memakan daun, batang, atau buah. Akibatnya, tanaman kehilangan jaringan penting dan pertumbuhannya terganggu. Pada penyakit disebabkan oleh jamur, bakteri, atau virus, penyakit ini bisa membuat daun bercak, tanaman layu, atau akar membusuk. Penyakit biasanya menyebar cepat dan bisa menyerang banyak tanaman sekaligus. Ini adalah tanaman pengganggu yang berebut cahaya, air, dan nutrisi dengan tanaman utama. Karena pertumbuhannya lebih cepat, gulma bisa membuat tanaman utama kalah bersaing dengan hasilnya turun. Adapun dapat cekaman biotik pada tanaman, cekaman hama memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan tanaman. Serangan hama seperti ulat, werong, atau kutu daun dapat merusak daun, batang, maupun akar sehingga kemampuan tanaman menyerap cahaya, air, dan nutrisi menurun. Kerusakan pada daun juga mengurangi proses fotosintesis, menyebabkan tanaman kurang energi untuk tumbuh. Selain itu, tanaman harus mengalihkan energinya untuk bertahan sehingga pertumbuhan dan biomasanya menjadi terhambat. Banyak hama juga berperan sebagai pembawa penyakit, sehingga kerusakan yang terjadi bisa semakin parah. Pada tingkat serangan berat, cekaman hama dapat menurunkan hasil panen secara signifikan, bahkan menyebabkan kematian pada tanaman. Adapun respon tanaman terhadap cekaman biotik. Untuk menghadapi cekaman biotik, tanaman memiliki sistem pertahanan. Yang pertama, tanaman dapat mengaktifkan gen pertahanan yang berguna untuk melawan serangan hama atau penyakit. Tanaman juga memproduksi fitoaleksin, yaitu senyawa kimia yang berfungsi sebagai antibodi alami. Selain itu, tanaman memperkuat dinding selnya agar lebih tahan terhadap serangan. Tanaman juga mengaktifkan hormon pertahanan seperti asam salisifat dan jasmonat untuk memicu respon imun. Selanjutnya, cekaman abiotik. Cekaman abiotik ini berasal dari kondisi lingkungan yang tidak ideal seperti kekeringan, salinitas, suhu ekstrim, dan intensitas cahaya yang terlalu tinggi. Cekaman ini sulit dikendalikan karena dipengaruhi oleh iklim, cuaca, dan kondisi tanah. Dampaknya bisa menghambat proses fotosintesis, respirasi, serta metabolisme tanaman sehingga pertumbuhannya menjadi tidak optimal. Cekaman abiotik adalah stres yang berasal dari faktor lingkungan non-hidup, dan pada tanaman ada 4 jenis cekaman utama yang umum terjadi, yaitu kekeringan, salinitas, suhu, dan cahaya. Kekeringan terjadi ketika ketersediaan air di tanah sangat rendah. Kondisi ini membuat tanaman kesulitan melakukan fotosintesis dan mengangkut nutrisi, sehingga daun menjadi layu dan pertumbuhan terhambat. Pada salinitas atau kadar garam yang tinggi di tanah menyebabkan tanaman sulit menyerap air. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mengganggu aktivitas metabolisme tanaman. Suhu ekstrim dapat merusak jaringan tanaman, menurunkan fotosintesis, dan membatasi pertumbuhan. Cahaya memang dibutuhkan sebagai sumber energi fotosintesis, tapi jika interaksinya terlalu tinggi dapat menyebabkan daun terbakar atau stres panas. Begitu juga sebaliknya, cahaya yang terlalu rendah akan membuat tanaman tumbuh lemah. Jadi, keempat faktor ini merupakan penyebab utama cekaman abiotik yang dapat menghambat proses fisiologis dan menurunkan produktivitas tanaman. Adapun kesimpulannya yaitu interaksi tanaman dalam komunitas sangat beragam dan kompleks. Selain itu, cekaman biotik dan abiotik turut mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Dengan mengetahui mekanisme interaksi dan respon tanaman, kita dapat menerapkan strategi budidaya tanaman yang lebih tepat, efisien, dan berkelanjutan. Jadi, itulah penjelasan saya mengenai interaksi tanaman dalam komunitas serta respon tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik. Saya sudah menonton dan sampai jumpa pada penjelasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.